Aksi tidak terpuji rombongan motor gede saat melintasi jalur cepat jembatan Suramadu ini viral setelah direkam dan diunggah warga di media sosial. Sesekali rombongan moge menyalip mobil yang ada di depannya dan melaju ke bagian tengah jalur. Dari penuturan si perekam video, rombongan moge ini terdiri atas 30 lebih kendaraan, namun hanya sebagian saja yang nekat masuk ke jalur roda 4. Menanggapi viralnya video ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa rambu yang terpasang di jembatan Suramadu sudah sangat jelas sehingga pengendara seharusnya menggunakan jalur sesuai dengan peruntukannya. Bahwasanya memang untuk peruntukannya sudah dibagi dari BPJN, yaitu ada jalur sepeda motor dan ada jalur mobil. Silahkan, rambunya juga sudah ada. Mungkin kemarin ada sedikit ketidakjelasan dalam arti agak kabur. Nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk diperbarui. Saat ini petugas polisi masih menelusuri identitas rombongan moge itu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Diduga salah injak pedal gas, sebuah minibus yang dikendarai mak-mak di Sukabumi, Jawa Barat menabrak satu mobil, 2 sepeda motor serta kios buah. Sementara itu viral rombongan motor gede nekat masuk ke jalur cepat khusus roda 4 Suramadu, Bangkalan. Minibus ini ringsek di bagian depan usai menabrak sejumlah kendaraan dan kios buah di Jalan Tipar Gede, Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Insiden berawal saat minibus dikendarai seorang emak-emak ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pasar Gudang menuju Jalan Pelabuhan 2. Diduga salah injak pedal gas, minibus hilang kendali ke jalur berlawanan arah dan menghantam sebuah mobil dan 2 sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan hingga terseret beberapa meter. Minibus pun berhenti setelah menabrak kios buah. Akibat kecelakaan ini, pengemudi minibus dan 1 pemotor mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Kencang sih, udah kencang. Langsung kelihatan dari jauh, saya kan dari sana. Ada yang 1 motor korban dari arah sana sama ditabrak dari belakang. Yang 1 lagi parkir. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Kasus tabrakan tersebut ditangani pihak kepolisian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Biang kerok kehebohan pencurian sepeda motor mahasiswa KKN di Lumajang akhirnya terungkap. Pelaku ternyata petugas keamanan desa yang mengaku sakit hati lantaran mahasiswa tidak membalas saat disapa. Pelaku pencurian sejumlah sepeda motor milik mahasiswa KKN di Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang akhirnya tertangkap. Pelaku bernama Saman, 32 tahun yang ternyata petugas keamanan yang ditunjuk kepala desa untuk menjaga para mahasiswa. Ia beraksi bersama rekannya dengan cara membobol balai desa. Saat beraksi, aksinya nyaris kepergok karena alarm berbunyi. Ia dengan santai menyembunyikan sepeda motor dan berpura-pura ikut mencarinya. Kepada polisi, ia mengaku sakit hati kepada sejumlah mahasiswa KKN karena tidak membalas saat disapa. Yang bersangkutan ada bersama mahasiswa yang saat itu sedang panik karena ada kehilangan sepeda motor. Nah, yang bersangkutan berpura-pura bukan melakukan, tidak sebagai pelaku. Sebelumnya aksi kawanan pencuri membobol posko mahasiswa KKN terekam CCTV. Dalam 2 hari 4 sepeda motor mahasiswa raib. Pada akhirnya meski program KKN baru berjalan 2 pekan, lebih dari 1.000 mahasiswa KKN kolaboratif dari 8 perguruan tinggi ditarik oleh pihak kampus atas pertimbangan keamanan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia nekat mencuri sepatu di rumah perwira TNI di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu seorang sopir truk ditangkap karena mencuri aki mobil milik perusahaan. Seorang lansia terekam CCTV saat mencuri di rumah seorang perwira TNI di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku memanjat pagar lalu mengambil sejumlah sepatu di teras rumah sebelum akhirnya kabur. Setelah memeriksa rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap Sainal Jayadi, 57 tahun yang tengah melintas di Jalan Mapanyuki. Polisi kemudian menggeledah kediamannya di Jalan Veteran. Kepada polisi, pelaku pun mengaku telah berulang kali menggasak rumah warga di Kecamatan Mamajang.
Targetnya, sepatu hingga barang berharga di teras rumah korban yang dalam keadaan sunyi. Ironisnya, hasil curian diantaranya sepatu bernilai jutaan rupiah dijual ke penadah dengan harga puluhan ribu rupiah. Hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mako Polsek Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa News melaporkan. Sejumlah polisi berpakaian preman dari Polresta Padang bergerak menuju lokasi keberadaan seorang pelaku pencurian spesialis aki truk di daerah Aur Duri, Padang Timur, Kota Padang. Pelaku diamankan polisi di sebuah rumah kontrakan. Pelaku diboyong ke Mapolresta Padang bersama barang bukti 2 unit aki truk yang dicurinya dari tempatnya bekerja. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang merupakan sopir truk ini berpura-pura meninggalkan kendaraannya di pinggir jalan raya karena kendaraan tersebut mogok. Kemudian pelaku mengambil aki truk seolah-olah hilang dicuri orang. Aksi pelaku terbongkar setelah pemilik perusahaan mendapati aki truk dijual ke seorang penadah di daerah Lubuk Kilangan. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 3 orang tewas akibat kebakaran sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa 4 orang saksi. Sementara itu, seorang warga desa tewas terbakar di tengah lahan tebu di Madiun. Api dari sumur minyak ilegal milik warga di Blora, Jawa Tengah masih menyala hingga Senin malam. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa 4 orang saksi. Tak hanya memakan korban jiwa, kebakaran juga memaksa 50 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi aman. Ya pasti nanti ke depan terkait dengan kejadian ini, ke depan pasti akan saya tidak lanjuti. Nanti kita akan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan seluruh stakeholder terkait penanganan tata kelola sumur rakyat yang ada di Kabupaten Blora. Sementara itu, pihak pemerintahan Kabupaten Blora telah mendatangi rumah duka untuk memberikan santunan sekaligus mengunjungi tempat pengungsian. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, 3 orang dilaporkan tewas. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Kebakaran Serbelawan, kebakaran. Pajak. Sudah dihubungi. Kobaran api begitu cepat menghanguskan sekitar 40 kios di pasar tradisional Serbelawan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah warga dan pedagang berupaya menyelamatkan barang yang tersisa. Sebagian lagi hanya bisa meratapi harta benda yang sudah ludes terbakar. Cuaca panas disertai angin kencang membuat api cepat membesar. Menurut saksi mata, sebelum kejadian ada pemilik kios yang membakar sampah. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.